Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di kuliah pertama kita di Metode dan Teknik Rencana Kawasan. Saya, dosen pengampu di mata kuliah ini dan, hari ini pada kuliah pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan materi terkait dengan pengantar metode dan teknik rencana kawasan. Saya biasa dipanggil Dito, kode nama saya di Departemen ZDW, kelompok bidang keahlian kawasan dan, jika teman-teman ingin, kontak saya silakan hubungi email atau bisa, tatap muka langsung di ruang T309 lantai 3. Ini bahasan kuliah, pertama kita, jadi ada cukup banyak yang harus, kita, bahas di sini, tapi, 6, bahasan pertama itu terkait dengan, kontrak kuliah, rencana pembelajaran semester kita pada mata kuliah ini, dan kemudian, di poin 7, 8, 9 itu nanti, kita akan masuk ke dalam materi, sedikit mengenai pengantar metode dan teknik rencana kawasan, disertai dengan, tanya jawab dan, kuis di akhir nanti. Kita masuk ke dalam, rencana pembelajaran semester. Di sini saya mengacu pada rencana program dan kegiatan pembelajaran yang juga teman-teman bisa akses di LMS kita, di Elok, yang di sana, tertuang bahwa deskripsi mata kuliah ini itu adalah untuk memberikan metode-metode dasar perencanaan spasial dalam skala ruang kawasan. Kemudian, membekali, teman-teman semua, dengan konsep teori pendekatan yang relevan, untuk, merencanakan, kawasan yang pada akhirnya nanti juga menyusun alternatif-alternatif desain rencana ruang kawasan. Dan yang tidak kalah penting adalah, mata kuliah ini itu berintegrasi dengan studio perencanaan kawasan. Sehingga isu-isu, metode-metode, prosedur yang ada di mata kuliah ini nantinya teman-teman langsung bisa aplikasikan ke dalam studio perencanaan kawasan. Kemudian capaian pembelajaran, di akhir mata kuliah ini, harapannya, teman-teman bisa atau mampu yang pertama menjelaskan metode-metode dan teknik-teknik analisis keruangan dalam skala ruang kawasan. Yang ini, mengacu atau berhubungan dengan capaian pembelajaran lulusan di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota UGM, nomor 5, yaitu mengaplikasikan metode-metode perencanaan. Kemudian, capaian mata kuliah yang kedua, yakni mampu mengidentifikasi elemen-elemen konfigurasi desain, spasial ruang kawasan, yang ini berhubungan dengan capaian pembelajaran lulusan nomor 9, yaitu mengaplikasikan metode riset dan teknik perencanaan. Kemudian CPMK yang terakhir, yakni, teman-teman harapannya mampu merekomendasikan konfigurasi-konfigurasi perencanaan spasial atau alternatif rencana dengan berbagai pertimbangan dalam, bentuk, 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang ini berhubungan dengan, capaian pembelajaran lulusan nomor 6, yakni membangun ide perencanaan, eee, kawasan, kota, maupun wilayah. Dan selanjutnya di sini yang cukup penting yang harus, teman-teman, eee, cerna atau cermati, ya ini metode pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Yang pertama, pelaksanaan kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan, disertai dengan minggu UTS dan UAS, sehingga total kita memiliki 16 minggu, selama 1 semester ke depan. Kemudian isinya, kebanyakan, ceramah dan diskusi terarah seperti ini, secara langsung melalui Zoom. Kemudian, karena, kita mengadopsi case based learning, sehingga, nantinya juga akan ada beberapa penugasan yang berbasis, kasus, yang itu nanti diskusi secara, berkelompok maupun individu melalui media Zoom juga, dengan menggunakan kasus ruang kawasan yang ada di studio, teman-teman masing-masing. Kemudian, saya, sebagai dosen di sini, akan banyak berperan sebagai pemantik diskusi, kemudian juga sarana, jika teman-teman membutuhkan, arahan, bantuan, eee, dan pertanyaan, serta fasilitator, diskusi, rekan-rekan semua. Dan di sini mahasiswa berkewajiban untuk mencari sumber referensi lain, silahkan, terbuka cukup banyak referensi-referensi lain terkait dengan perencanaan kawasan dan juga, silahkan untuk mengajukan pertanyaan
diskusi kasus, atau pertanyaan-pertanyaan, di mata kuliah, ini, yang kemudian terakhir juga, harus mengerjakan ini ya, mengikuti kuis, tugas, UTS, dan UAS karena semuanya itu nanti akan dibobot dan dinilai. Kemudian, mahasiswa berhak mengetahui persentase capaian pembelajaran, nanti silahkan untuk, semuanya transparan, kami akan memberikan, bagaimana nilai teman-teman itu disusun. Kemudian, ini, mahasiswa, teman-teman diperbolehkan mengajukan pertanyaan secara langsung, sehingga, nanti, misalnya saya sedang menyampaikan, topik ini, silakan, di tengah-tengah langsung raise hand misalnya secara virtual, yang nantinya, langsung, saya, jawab. Kemudian kehadiran, di kelas minimal 75%, yang mana, persensi, daftar hadir itu, sudah disistem oleh pengajaran ya, teman-teman tadi di awal perkuliahan, sehingga nanti, di setiap awal kuliah teman-teman tinggal, men-scan, barcode yang telah disampaikan oleh pihak pengajaran. Tuh. Untuk, slide ini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh ya, silakan Mbak Jilan, Baik, terima kasih banyak Pak Dito. Apakah suara saya terdengar? terdengar? Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, terkait penugasan, apakah ada semacam kriteria penilaian yang bisa kami gunakan untuk acuan dalam mengerjakan tugas? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Jilan. Ya, nanti ada, akan kami sampaikan, kriteria, pembobotan, penilaian untuk semuanya ya, tidak hanya tugas tapi juga kuis, UTS, dan UAS, setelah beberapa slide ini nanti. Oke, ya, kita lanjut, dulu, eee, di metode pembelajaran berikutnya itu, kami juga sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang terintegrasi dengan studio rencana kawasan. Sehingga, di mata kuliah ini kami akan memberikan bekal teori, metode, prosedur, kepada teman-teman yang kemudian langsung bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam studio perencanaan kawasan, teman-teman. Yang kemudian, tugas-tugas, melalui nanti semuanya nanti melalui penugasan, secara individu di mata kuliah ini. Nah, tugas, yang diberikan nanti dilakukan secara menerus, selama kurang lebih 2 minggu sekali, yang kemudian nanti dikumpulkan di minggu selanjutnya. Ya silakan Mbak Ajeng. Ya, selamat siang, Pak. Saya izin bertanya, kaitannya dengan tugas individu tadi, lokasi kasusnya itu menggunakan kawasan studio yang sedang kita kerjakan atau kita cari lokasi lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, ya makasih Mbak Ajeng. Eee, biar lebih efektif dan efisien, hasil dari, tugas tadi, kita menggunakan, lokasi studio masing-masing ya nanti ya, teman-teman. Jadi, biar nanti langsung hasilnya itu aplikatif, bisa langsung digunakan, teman-teman di studio. Iya, oke, lanjut di, eee, masih di metode pembelajaran. Jadi kita menggunakan platform learning management system, ELOK UGM. Jadi, LMS yang, dari UGM, ya ini, yang itu nanti isinya di sana ada, rencana pembelajaran semester ini, untuk mata kuliah ini, kemudian materi-materi pembelajaran, jadi nanti bahan tayang, presentasi, referensi, literatur, semuanya ada di dalam ELOK, kemudian video pembelajaran, ini, kemudian isu-isu tugas dan soal UTS dan UAS. Kemudian ini rencana pembelajaran, selama 1 semester ke depan. Jadi, yang harus teman-teman cermati di sini adalah, kita akan 2 minggu sekali ada tugas. Jadi mulai minggu depan, itu adalah tugas pertama, disertai dengan kuliah, kemudian, di minggu depannya teman-teman mengumpulkan tugas, tersebut. Kemudian nanti di minggu keempat itu ada tugas, kedua, kemudian teman-teman menyerahkan tugasnya di minggu kelima, kemudian di minggu keenam ada tugas ketiga, dan begitu seterusnya ya, polanya. Jadi, ada tugas, tidak ada tugas, ada tugas, tidak ada tugas gitu ya. Total nanti ada 7 tugas yang harus teman-teman, lakukan atau kerjakan. Dan kemudian di minggu ke-7 kita ada semacam, refleksi, progres pertama gitu ya. Jadi kita, diskusikan dan ringkas materi dari materi minggu pertama sampai ke-6.
Kemudian, di minggu ke-8 ada ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, di minggu ke-9 itu ada tugas ke-4, kemudian, polanya juga sama seperti sebelum UTS. Nah, di minggu ke 14, ini, ada progres kedua, itu juga sama, ada ringkasan materi dan hasil diskusi dari, minggu ke-9 sampai minggu ke, 13, yang kemudian, diakhiri di minggu ke-16, ujian akhir semester. Oke, ini buku referensi yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran mata kuliah ini. Jadi referensi utamanya, Urban Design for Planners ini, oleh Emily Talen, dan referensi utama pendukung ada 2 buku ini, Soft City dan Shaping Neighborhoods, yang semuanya, sudah saya upload di Elok. Silakan teman-teman akses dan, bisa mulai dipelajari, dibaca-baca. Kemudian, kita juga menggunakan perangkat lunak di sini, ada 2 yang utama, QGIS dan SketchUp, eee, yang merupakan perangkat lunak open source. Nanti QGIS itu lebih banyak untuk mengolah, analisis, visualisasi data spasial, dan, kemudian SketchUp nanti lebih banyak untuk menyusun desain-desain perencanaan, baik 2 dimensi maupun, 3 dimensi. Itu ya, tadi saya lihat ada yang mau bertanya ya? Oh ya, Mbak Agatha, silakan. Sih Pak, izin bertanya untuk install software-nya itu di mana dan bagaimana ya Pak? Ya, untuk QGIS dan, SketchUp ini, bisa melalui online, semuanya dan gratis. Nanti akan saya berikan, tautan link, download-nya langsung di Elok juga, silakan nanti bisa diakses. Dan nanti jika ada kendala dalam menginstal, maupun mencari, file download-nya, nanti silakan bisa menghubungi saya secara langsung atau, bisa melalui, nanti, grup WA yang akan kita, eee, apa, buat secara bersama-sama. Selanjutnya ini, agar kita lebih banyak interaksi, satu sama lain, mmm, saya akan menggunakan, media interaktif secara sinkronus, itu Zoom seperti ini, dan, nanti di setiap akhir pertemuan, insya Allah akan ada kuis yang ini juga, dibobot, nantinya melalui Kahoot, dan mungkin beberapa juga nanti melalui Mentimeter, dan secara asinkronus, kita akan berinteraksi melalui Elok, LMS-nya, dan juga WhatsApp Group yang akan kita buat, nantinya setelah ini. Kemudian, ini sistem penilaian tadi yang ditanyakan oleh Mbak Jilan ya, pembobotan penilaiannya tadi. Jadi, penilaiannya berbasis keluaran, artinya, berbasis, apa yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman, semua, dan kemudian juga, berdasarkan Sioba, dan distribusi penilaiannya, 40% itu tugas, 25% itu UTS dan UAS, kemudian 10% itu, untuk kuis. Nah ini, silakan untuk dicermati ya, distrategikan, eee, untuk bisa mencapai, persentase nilai akhir yang, terbaik nanti, untuk dikonversikan, dengan, tabel konversi seperti ini. Oke, kemudian ini rubrik penilaian, jadi, tugas, UTS, UAS, dan kuis yang teman-teman nanti kerjakan dan, partisipasi, itu nanti akan kami nilai berdasarkan kriteria-kriteria ini, yang semuanya berdasarkan, capaian pembelajaran mata kuliah, ini, yang harapannya semua transparan dan, strateginya, saya sarankan untuk teman-teman, pada saat akan mengerjakan UTS, UAS, maupun tugas dan kuis silahkan mengacu pada rubrik ini. Oke, ada pertanyaan kalau ada silahkan bisa langsung interaktif di Zoom ini, atau bisa dikumpulkan terlebih dahulu di Mentimeter ya. Bisa masuk ke menti.com dan masukkan ke kode ini ya, atau QR code ini. Mbak Hanin, silakan. Iya Pak, jadi pertanyaan saya sebenarnya intermezzo aja. Jadi kalau di Menti ini nanti kita ada hadiahnya atau enggak ya Pak? Terima kasih. Ya, hadiahnya mungkin nanti kita lihat ya. Mungkin ada sedikit lah nanti, mungkin hadiah apa, voucher Gojek atau apa nanti. Jadi nanti, biar untuk memotivasi, teman-teman.
Oke, kita mulai masuk ke dalam topik kuliah materi pertemuan eh, pertama ini terkait dengan pengantar metode dan teknik rencana kawasan di sini. Nah, ini outline kuliahnya. Jadi saya akan mengenalkan teman-teman terkait dengan apa sih itu ruang, apa sih itu kawasan, dan apa sih itu ruang kawasan. Kemudian kriteria perencanaan kawasan itu seperti apa yang dibutuhkan, serta metode perencanaan kawasan. Dan nanti diakhiri dengan tanya jawab dan juga kuis. Oke, kita masuk ke outline yang pertama. Apa sih itu ruang? Jadi seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui, kita di bidang perencanaan wilayah dan kota itu mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang saat ini UU ini sudah diintegrasikan dalam satu UU Omnibus Law, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan di sana ruang itu didefinisikan sebagai wadah, baik itu di darat, laut, udara, maupun di dalam bumi, yang di situ tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan melangsungkan kehidupannya. Sehingga ruang itu bisa dibayangkan ya seperti wadah bumi ini, seperti cawan yang kemudian di dalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lainnya yang mereka beraktivitas apapun itu. Dan kemudian apa sih itu kawasan? Gitu. Jadi kalau berdasarkan undang-undang dan di sini saya memperjelas lagi bahwa yang kita maksud sebagai kawasan di mata kuliah ini adalah kawasan perkotaan. Itu bukan kawasan lainnya ya. Jadi kawasan perkotaan yang UU menjelaskan bahwa kawasan perkotaan ini merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian gitu. Jadi sebagai tempat permukiman atau pelayanan jasa pemerintahan, sosial maupun ekonomi. Sehingga ini nanti yang teman-teman perlu fokuskan bahwa kawasan yang dimaksud di sini adalah kawasan perkotaan dengan fungsi dan pelayanan tertentu. Nah, kemudian jika kita kombinasikan ruang dan kawasan, itu nanti muncul definisi yang sangat singkat maupun jelas dari Emily Talent 2018 di buku Urban Design Reclaim yang tadi saya sampaikan, bahwa ruang kawasan itu adalah the building block of urban pattern, yang artinya adalah di sebuah perkotaan itu pasti memiliki pola-pola morfologi bangunan yang berasal dari blok-blok maupun parcel-parcel bangunan itu. Ini ada beberapa foto ruang kawasan dan ruang kawasan. Ada yang bisa tahu mana yang dimaksud dengan ruang melalui foto ini? Ya, Mbak Najla. Sepertinya ruang yang nomor 1 ya, Pak. Ya, betul. Ini ruang ya, nomor 1 ini ruang. Makasih Mbak Najla. Yang mana ruang itu didefinisikan sebagai ya tidak ada karakter tertentu gitu ya. Ruang di suatu kawasan. Ini kan di bawah kolong jalan tol ya, ini mungkin atau jalan bebas hambatan. Yang di bawahnya itu ya tidak ada karakter tertentu ya. Sehingga ini yang disebut dengan ruang itu seperti ini, tapi kemudian kita bisa berkegiatan di dalam ruang ini. Kemudian mana yang disebut sebagai, saya ke ruang kawasan, ruang kawasan atau kawasan. Silakan Mbak Nadia. Dari penjelasan Bapak tadi, sepertinya yang ruang kawasan nomor 3 ya Pak? Ya, ruang kawasan itu nomor 3. Karena di situ ada ini ya yang dimaksud ruang kawasan itu, di situ ada kawasan mungkin itu pusat kota gitu atau SCBD mungkin ya sebagai suatu kawasan, tapi di situ di dalamnya ada ruang-ruang antar bangunan, kemudian ada taman, ada jalan pedestrian, way dan lain sebagainya. Nah, ada yang bisa nebak nomor 2 itu apa? Silakan Mbak Rifki. Mas Nomor Rifki ya? 2 itu berarti kawasan ya Pak? CBD dia. Berarti. Ya, ini kawasan SCBD ya. Ini kawasan pusat perekonomian suatu kota gitu ya. Ininya ya. Oke, makasih teman-teman semua kontribusinya dan betul semua ya tadi.
Kemudian di sini kita masuk ke kriteria perencanaan kawasan. Suatu kawasan ketika direncanakan paling tidak ada 4 hal ini, yaitu center, edges, mix, dan connection. Center itu pusat fasilitas publik, edges itu area tepi yang bisa mendefinisikan kawasan, kemudian mix itu bangunan fungsi campuran, dan connection atau ini bisa disebut juga sebagai rute jalan ya di kawasan tersebut. Nah, ini ada center, ada berbagai macam center, sekolah, taman, kemudian komersial area itu bisa disebut sebagai center atau pusat-pusat suatu kawasan. Dan ini misalnya contoh-contohnya bangunan-bangunannya di sketsa. Ya, silakan Mbak Jilan. Iya Pak, saya mau tanya Pak, kan center itu termasuk salah satu ruang terbuka, makam itu termasuk dalam salah satu ruang terbuka hijau. Nah, apakah makam Mhm. itu termasuk center juga atau bukan ya Pak? Oh ya, pemakaman ya, itu sedikit dilematis ya kalau pemakaman, ada pemakaman yang bisa berupa center apabila pemakaman itu memiliki fungsi mengumpulkan orang gitu ya. Ada misalnya pemakaman yang kemudian di situ juga sebagai taman di mana orang bisa duduk-duduk nyaman di situ. Tapi juga ada pemakaman yang tidak berfungsi sebagai taman dan orang tidak bisa berkumpul di situ ya. Tuh, jadi harus dilihat karakter dari pemakaman itu sendiri dulu sebelum kita bisa jadikan itu sebagai sebuah center gitu ya. Glenn. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Kay. Kemudian selanjutnya ini ada edges. Jadi edges itu adalah ruang atau area tepi di suatu kawasan yang bisa berupa filter atau membatasi kawasan itu dengan kawasan lainnya, atau bisa berupa seam yang menghubungkan antara satu kawasan atau satu area dalam kawasan dengan area lainnya. Oke, selanjutnya ada mix. Yang dimaksud mix di sini adalah campuran dari berbagai macam aspek dalam suatu kawasan. Bisa berupa campuran dari fungsi bangunannya, bisa berupa tipe bangunannya, atau juga bisa berupa demografi dari kawasan tersebut. Ada mungkin etnisnya atau umur usia penduduknya dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir ada connection. Itu yang terkait dengan pergerakan. Di sini bisa berupa rute transportasi regional atau pergerakan-pergerakan yang sifatnya mikro, seperti pedestrian way atau lajur sepeda dan sepeda motor misalnya dan lain sebagainya, itu berupa connection. Kemudian selanjutnya ini metode perencanaan kawasan. Yang pertama, kita perlu mendelineasi area perencanaan kita, perencanaan kawasan kita berdasarkan 4 kriteria perencanaan tadi. Kemudian kita perlu menentukan struktur neighborhood kita berdasarkan proximity atau jarak rumah tinggal dengan fasilitas pelayanan. Nah, jarak proximity ini karena kita menginginkan suatu kawasan yang sustainable dan walkable, maka kebanyakan kita proximity-nya itu sekitar 500 meter atau 15-20 menit jalan kaki. Kemudian juga kita perlu memetakan, membuat peta isu-isu sosial, ekonomi, spasial, dan lingkungan di area tersebut. Dan kemudian kita melakukan teknik yang dinamakan analisis tumpang tindih atau overlay dari peta-peta itu, yang gunanya untuk menemukan permasalahan-permasalahan ruang yang ada di kawasan yang menjadi fokus kita. Dan yang terakhir, dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, kita sajikan alternatif-alternatif desain, solusi, untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan ruang kawasan tersebut. Oke, itu materi yang saya sampaikan untuk kuliah pertama ini. Ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, teman-teman? Oh ya, Mbak Najla, silakan. Saya izin bertanya, Pak, apakah kita perlu melihat karakter demografi dalam suatu kawasan? Ya, demografi itu yang dimaksud ini ya, warga yang tinggal di kawasan tersebut ya. Itu sangat perlu karena tadi melihat fokus perencanaan tadi di sini bahwa kita perlu juga memahami kultur warga yang ada di sana serta juga karakter demografinya, misalnya usia, kemudian income-nya misalnya,
etnisnya dan lain sebagainya. Oh ya, ini tadi ada pertanyaan rubrik mata kuliah ya. Nanti bisa diakses melalui slide ini yang tadi saya sampaikan atau juga di rencana pembelajaran semester yang bisa diakses di Elok ya, teman-teman. Kemudian kalau butuh izin tidak masuk kuliah, diinfokan kemana? Wah, ini udah niat nggak masuk kuliah dari awal. Tapi kalau butuh izin dan memang mendesak ya, ada keperluan keluarga atau sakit, itu bisa nanti langsung diinfokan ke pengajaran ya, biasanya ke Mas Ruli. Nanti pengajaran menginfokan ke saya, dosen juga biasanya. Kemudian bagaimana cara membuat connection yang baik? Oh ya, ini tadi yang kriteria perencanaan tadi ya, yang connectivity connection tadi. Jadi connection yang baik itu intinya kita bisa secara fleksibel dan dinamis orang-orang warga yang tinggal di kawasan kita itu bisa mengakses segala penjuru dan segala layanan gitu ya. Baik itu dalam bentuk connection-nya pedestrian way atau trotoar, jalur sepeda maupun jalur sepeda motor dan kendaraan lainnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke kahoot.it, kemudian memasukkan PIN ini 5505963 atau bisa men-scan QR code di sini untuk join kuis ini nanti. Sembari menunggu teman-teman semua join, saya ingatkan lagi bahwa kuis ini bobotnya 10% yang akan kita distribusikan merata selama seluruh pertemuan dalam satu semester ini nanti. Kita mulai saja. Udah siap semuanya, teman-teman, untuk war? Bismillah. Kita start. Oke, ini. Yang pertama, apa metode pembelajaran kuliah MTR kawasan ini? Silakan. Oh ya, mayoritas benar ya, case based learning. Ada satu yang bilang project based learning. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita menggunakan kasus ya, bukan menyusun suatu project. Kalau project based learning nanti di studio perencanaan ya, teman-teman semua. Next, leaderboardnya, wah Mbak Anin nomor pertama. Soal selanjutnya, get ready. Berapa bobot penilaian UAS? Metode dan teknik rencana kawasan. Silahkan. Ya, 25% ya, teman-teman. Bukan 40%, yang 40% itu untuk tugas ya. Tugas 40%, UAS dan UTS 25%. Yang menjawab 50% tidak ada bobot nilai 50% ya, nampaknya. Jadi nanti silakan dilihat lagi slide-nya. Selanjutnya, ini true or false. Jadi benar atau salah ya ini. Benar atau salah, ruang kawasan merupakan kumpulan blok-blok bangunan dari pola-pola spasial area perkotaan. Ini tadi dalam bahasa Inggris ya. Wah, benar semua kali ini. Mantap. Pertanyaan keempat, apa yang merupakan kriteria perencanaan kawasan hanyalah adanya elemen center saja. Benar atau salah? Salah ya. Oke, mayoritas menjawab salah dan itu benar. Hanya satu yang menjawab benar. Mas Fahrun ya kayaknya ya, kok ekspresinya. Apa teknik yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan dalam ruang kawasan? Silakan, yang mana ini? Oke. Ya, teknik tumpang tindih ya, teman-teman. Mayoritas menjawab benar. Ada satu yang menjawab kurang benar, teknik proximity. Jadi kalau proximity tadi untuk menentukan jarak ya, delineasi ruang kawasan. Tapi kalau teknik tumpang tindih untuk menunjukkan permasalahan. Oke, selamat Mbak Anin. Runner up-nya Mbak Ajeng dan Mbak Nana. Selamat. Nanti Mbak Anin mendapatkan hadiah voucher Gojek. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya di kuliah pertama ini. Yang harapannya bisa dicermati ya, rencana pembelajaran dan materi yang kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan kuliah lainnya dan semoga lancar.
untuk perkuliahan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.